Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodroha ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jama wong lara ya ilas ahli sakobi kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodroha ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tak niate teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean balin malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Dadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kula riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan gak lazim, hanya lazim ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh, jenengane kita kuno. Kan kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isruna miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medit berarti. Medit. Harga efeknya itu kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti kan dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medit. Ora kok mungkin medit. Mesti medit. Alasannya ikhtiyar tapi tetep dadine iku medit. Kalau orang tahu debat be wong kalah kecuali pisan debat be wong medit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Serepot wong medhit wis. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak bedhei. Niki penting kula terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya pernah cerita di sini saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinten ini? Kelas kalian? Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya ora aliyah kurikulum. Wah padano. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Romdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam
latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa pakaian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama basor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master apa karek bentuk apa master kalian isim fa'il. Ndak irung ana tenan. Kok kena tau hitam papat kok orang dus warga mau dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengiran. Tapi barokah wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen maneh. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengiran. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena aku lho iku termasuk wong parek pangeran, dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya roh pangeran. Jadi tak anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tak ngenangen kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten ning sene Mekah. Ora nang ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, sokoe ngono mbotenan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi ngono. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bojo terakhir itu dikano murite. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Ulama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha mau durung-durung aku rabi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Bapak asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun ngrungokno tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya nak ilmu logika gue sak karemu dhewe. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Udah ini ora tau mikir, pokoke dene urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene. Pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah kula ya para pangeran tapi gelem mikir.
Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya ora pecah. Ayo, dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok pecah-pecah kok akibat? Takbir. Kancane Mustofa ora. Gerti mikir bae kancane Mustofa. Oh to wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Lan jare Mbah Mun, kowe jogeman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke gak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anular. Ketuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu jare saya Ramdan Al-Budi, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora iso Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing Allah sing sedurunge iku. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mbek tasal. So wis ora usah mikir daur tasal malah bulet meneh. Paham ya? Dadi dit itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Jane ora ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk wae. Dadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyek Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyek Mustafa langsung dosa tok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan iku kepinginnya wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme.
Saya itu pernah ketemu orang ateis, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius saya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah binadori sokeh, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak, atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak mau menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit bumi. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Cuma langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim malaikat muka nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan nabi ini tanya. Lelaki itu siapa?
Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Terus kata Imam Bukhari ini dalam riwayatnya, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mengkarnakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi ku mergo ajaran salat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi nak nabi tenan itu gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, salat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mbek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking mujine sundul langit, wajuilat qurratu aini fi sholat, aku ayam nak we sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat gitu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin di sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak nabi gue gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumahno gitu. Misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas. Tapi jare ular tetap derkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngomong gedene korban. Ya ta. Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi anggere ditakoki kenangane wek nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal salat.
Bojomu sing kenangan kowe ngono to ora. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadaihi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe. Nah sambok terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fahu masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau salat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nang nggon salat ora tidur salat, paham ya? Nabi ku masyhur salate ning nggon kasur sing dikuturu, ngono kasure ora pokoke nggon niku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang salat nganti ono sawange ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku yo bareng dolan bar disugoi ndi jong kowe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Lu itu gak mungkin wong kok duwe ide salat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek oleh ya ora pokok ini cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu sing mudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul coba terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampean dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan. Sampeyan kan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anak. Anak Parmen ngono anak-anak. Dan ini penting saya utarakan. Nah, karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini begitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak